Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Insyaallah malam hari ini adalah malam pertemuan untuk membahas satu kitab yang penting untuk kita pelajari karena di dalamnya adalah terkait dengan akidah, yakni kitab Syarah Rinci Rukun Iman karya guru kita Ustaz Dr. Firanda Amirja. Masya Allah, Masya Allah. Dan malam hari ini adalah malam pertemuan yang ke-22. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya yang hadir di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari ilmu pada malam hari ini. Seperti biasa, beberapa maklumat sebelum kita mulai kajian. Pertama, mari bersama kita luruskan kembali niat kita semata-mata karena Allah Ta'ala dalam mengangkat diri ini dari kefakiran ilmu. Kedua, kami ingatkan kembali bahwa setiap hari Senin insya Allah kita akan membuat program iftar jama'i atau panitia menyediakan makanan kecil di depan sana untuk jemaah yang berpuasa sunnah maupun jemaah yang tidak puasa, mungkin ada uzur, bisa mencicipi hidangan yang disiapkan panitia insyaallah. Yang ketiga, terkait jadwal qadarullah pekan ini, hari Senin ini adalah pekan terakhir di bulan Februari. Nah, sekaligus besok hari Rabu adalah pekan pertama di bulan Maret. Jadi kajian kita hari Rabu, kita akan ketemu lagi di hari Rabu besok. Ustaz Fahul Rozi dengan kitab yang sama insyaallah. Semoga waktu yang rapat ini bisa membuat kita lebih baik lagi, lebih dalam lagi dalam memahami ilmu yang diajarkan oleh guru kita insyaallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga jemaah yang hadir pada malam hari ini selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Terakhir, satu lagi tadi diingatkan kepada jemaah yang masih jauh dari guru kita, diharapkan merapat lagi. Diharapkan yang masih jauh dari guru merapat lagi, karena ini adalah salah satu adab dalam menuntut ilmu. Kemarin dapat nasihat dari guru kita, dalil adab menuntut ilmu kata dari guru adalah hadis Jibril, Ustaz ya. Masya Allah. Pada saat Jibril mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan apa itu rukun iman, beliau ketemu lutut sama lutut Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Allah ya hayy. Ini berapa puluh lutut ini jauh dari guru kita. Ya, jadi diharapkan lagi pada jemaah untuk bisa merapat lagi pada sumber ilmu sebagai bentuk adab kita dalam menuntut ilmu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jemaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita memasuki tanggal 6 di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai untuk kembali melanjutkan pelajaran kita tentang syarah rinci atau pembahasan kitab syarah rinci rukun iman, dan sampai kita pada arkanul iman, rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir rusul, beriman kepada para rasul. Nah, rukun iman yang keempat ini tentu memiliki beberapa manfaat saat kita mempelajarinya. Beberapa manfaat atau urgensi beriman kepada para rasul. Yang pertama, karena dia termasuk bagian dari rukun iman. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir setelah sebelumnya beriman, maka sungguh, kata Allah, menjadi sia-sia amal mereka, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, artinya apa? Ini perkara keimanan nggak boleh diingkari, satu pun nggak boleh ada yang diingkari. Termasuk diantaranya al-imanu bir rusul. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah kembali menegaskan di ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua itu beriman kepada Allah, beriman juga kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab sucinya. Dan poin yang berikutnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, beriman juga kepada para rasulnya. Ya. Begitu juga Al-Baqarah 177. Allah menyebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya kebaikan itu ialah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan juga nabi-nabi. Ya, barometer dikatakan sebuah perkara dikatakan kebaikan, albir, di antaranya poin beriman kepada Rasul. Ya, Masya Allah. Kemudian di dalam hadis Jibril, ya, hadis yang masyhur tadi juga sudah disinggung oleh Bang Riza, ya, ada kaitannya juga dengan bab adab di talibil ilm, dalam menuntut ilmu, karena memang hadis Jibril ini sangat panjang. Ya, tatkala Jibril bertanya kepada Rasul tentang iman, maka poin keimanan yang Nabi jelaskan di antaranya adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, ada beriman kepada Rasul. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa penting mempelajari rukun iman yang keempat ini? Beliau jelaskan karena barang siapa yang kufur, yang enggak beriman terhadap poin keempat ini, ya, atau dia tidak beriman kepada salah satu nabi saja. Kalau ar-rusul kan berarti banyak, ya, jamak. Ya, bentuk tunggalnya rusul, rasul, ya. Taib. Nah, satu nabi atau rasul saja yang diingkari, maka sesungguhnya itu dianggap kufur terhadap semua nabi dan rasul. Ya, ini pembahasan yang berat tentunya. Di banyak ayat Allah menegaskan tentang hal ini. Ya, Allah menegaskan tentang hal ini. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah 285, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
kami nggak beda-bedain tuh seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu lah tempat kami semua akan kembali. Masya Allah. Jadi ada poin keimanan terhadap Rasul. Ya, jadi nggak boleh kita ngebeda-bedain ya antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Artinya apa? Sebagian kita ingkari, sebagian kita imani. Ya, semua wajib kita imani. Adapun nanti masuk kita kepada pembahasan sebagian Rasul memiliki keunggulan di atas Rasul yang lain. Itu bukan dalam rangka ya kita merendahkan Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi yang lain, tidak. Tapi memang Allah berikan keistimewaan pada sebagian hamba pilihannya. Ya, ada maratib, ada urutan-urutannya. Sebagaimana para sahabat semua mulia, tapi tentu kemuliaan para sahabat berbeda satu dengan lainnya. Surga itu adalah tempat kenikmatan, ya. Akan tetapi derajat surga satu dengan lainnya berbeda-beda. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril, ya, maka Jibril berkata, sebentar lagi ini istrimu akan datang kepada dirimu, Khadijah. Dia akan akan membawakan untuk dirimu makanan dan minuman, lauk pauk. Ya. Dan kemudian Jibril berkata, kalau nanti udah datang, engkau ketemu dengannya, faqra ilaiha salam min Allah, ay min rabbiha, sampein titipan salam dari siapa? Allahu Akbar, dari Allah. Wa minni, Jibril, ya tentu Allah aja titip salam, masa sih beliau enggak gitu ya. Maka beliau sampaikan juga salam dariku. Ya, wa basyirha, dan sampaikan berita gembira kepada dirinya. Allah siapkan surga untuk istrimu Khadijah yang di dalamnya tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan. Surga yang terbuat dari mutiara, yang istananya terbuat dari mutiara. Masya Allah. Dalam satu riwayat disebutkan dari emas dan perak. Masya Allah. Yang tidak ada kebisingan dan kelelahan lagi di dalamnya. Mungkin kita bertanya lah, Ustaz, emang berarti kalau kayak begitu surga ada yang bising? Enggak, semua surga tenang. Cuma tingkat ketenangan yang Allah berikan untuk surganya Ibunda Khadijah melebihi rata-rata ketenangan surga yang ada. Itu cuma sama lah kita kalau nginep di hotel bintang 5, hampir bisa dipastikan nyaman, ya kan? Cuma tentu kenyamanannya berbeda-beda antara kelas ekonomi dengan kelas suite room. Itu cuma ya, Masya Allah. Begitu juga para Rasul, ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Jadi satu saja Rasul ataupun Nabi yang Allah pernah utus kita ingkari, menjadikan ya kita dianggap kufur terhadap semua Nabi dan Rasul. Nah, kita akan mengupas kembali dalil-dalil yang dibawakan oleh guru kita terkait dengan hal itu. Ya, di antaranya tatkala Allah mengabarkan kedustaan yang ditunjukkan oleh umat Nabi Nuh, ya, Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaumu Nuhin, ya, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Ya, kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Ya, Masya Allah. Padahal kita tahu yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh itu siapa? Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh yang memang bertugas selama 950 tahun mendakwahi kaumnya agar kaumnya menyembah Allah semata, menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi sesembahan kepada Wad dan Suwa', Yaghuth, Ya'uq wa Nasrah. Ya. Tapi kemudian didustakan. Mereka mendustakan Nabi Nuh, hakikatnya mendustakan semua rasul. Allah abadikan dalam ayat ini. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Tuh. Padahal yang didustakan cuma Nabi Nuh. Tapi pendustaan mereka terhadap Nabi Nuh menjadikan mereka dianggap mendustakan semua nabi dan rasul. Ya Allah. Ya. Begitu juga firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123. Ya, ketika kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, ini kaum yang diberikan karunia oleh Allah, fisik begitu besar. Ya, fisiknya begitu besar. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan, ya,
ini tingginya itu bisa ratusan meter. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya ya yang lebih tepat, setiap anak cucu Adam fisiknya itu tidak melampaui diri Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam itu sendiri, Nabi katakan ya postur tubuhnya tingginya itu sittuna zira'an, 60 hasta. Ya, tapi memang mereka tinggi-tinggi ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud diberikan fisik yang tinggi, makanya mereka tinggal ya di gunung-gunung yang mereka jadikan tempat tinggal, mereka jadikan rumah. Berarti gimana luar biasanya kemampuan mereka tuh. Gunung dipahat ya, belum ada eskavator, belum ada kren, belum ada beko, belum ada macam-macam, belum ada alat berat ya. Boleh jadi yaitu dia paling dengan alat-alat seadanya saat itu. Mereka mengandalkan kekuatan fisik dan besarnya fisik mereka. Ya Allah. Tapi kemudian mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Ya, apa kata Allah dalam ayat ini? Asy-Syu'ara 123. Sama seperti firman Allah mengomentari perkataan atau kedustaan yang ditunjukkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Allah katakan kadzabat 'adunil mursalin. Ya. Taib. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Nah, Masya Allah. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Padahal kita tahu bahwasanya yang didustakan oleh kaum Ad adalah Nabi Hud seorang diri. Ya kan yang menyeru umatnya Nabi Hud itu kaum Ad, itu Nabi Hud sendirian. Enggak ada nabi-nabi lain. Karena memang setiap umat ya atau setiap nabi itu diutus kepada umatnya masing-masing. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus untuk semesta alam. Masya Allah. Begitu juga tatkala Allah mengomentari tentang kedustaan yang ditunjukkan oleh kaumnya Nabi Saleh. Kadzabat Thamudul mursalin, dalam Asy-Syu'ara ayat 141. Allah katakan kaum Tsamud telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan adalah Nabi Saleh. Tapi yang Allah tegaskan terhadap mereka, ya Allah vonis mereka mendustakan semua rasul. Artinya apa? Mendustakan satu orang utusan Allah saja itu sama artinya seseorang mendustakan semua rasul. Makanya wajib bagi kita mengimani semua nabi dan rasul. Nah, begitu pula umatnya Nabi Syu'aib, ya ashabul aikah. Allah komentari dengan lafaz yang sama. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara 176. Penduduk Aikah yaitu umatnya Nabi Syu'aib, mereka dianggap telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Syu'aib. Masya Allah. Jadi itu jemaah rahimanillah wa iyyakum. Mendustakan seorang nabi atau seorang rasul, maka mereka dianggap sebagai ya sebagaimana mereka mendustakan semua nabi dan rasul. Sama kaumnya Nabi Lut juga demikian. Kaum Sadum ya, mereka dianggap mendustakan semua rasul. Masya Allah. Kenapa sih bisa demikian? Itu pertanyaannya ya. Karena sesungguhnya semua nabi dan rasul isi dakwahnya sama, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Jadi satu aja didustakan berarti sama aja mereka mendustakan semua nabi dan rasul, karena semua sama misinya. Masya Allah. Yang beda apanya? Syariatnya. Kalau bicara ajaran intinya tentang tauhid semua sama. Ya makanya kalau sekarang orang menganggap lah, tapi orang Nasrani kan nggak tauhid Ustaz. Ini setelah mereka memasukkan ajaran Nabi Isa. Ya, dan kemudian itulah yang mereka yakini sebagai ajaran Nasara yang sebenarnya, padahal sudah mengalami ya perubahan. Ya, Nabi Isa ajarkan konsep tauhid. Nah, baik. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat, agar rasul ini menyerukan kepada umatnya sembahlah Allah semata dan jauhi sembahan selain Allah atau taghut. Ya Allah. Ya.
Jadi jelas misi utama para nabi dan rasul yang Allah utus kepada setiap umatnya, ngajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi lawan dari tauhid, yaitu syirik. Simple. Seperti itu jemaah. Ya. Nah, kemudian kita dapati juga riwayat dari Abu Hurairah. Tentu riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya semua nabi dan rasul itu punya kesamaan nasab. Makanya Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu sesungguhnya mereka adalah saudara dari ayah yang satu, ya, tapi ibu mereka berbeda. Ya, namun agama mereka sebenarnya adalah satu, jemaah. Ya, agama yang menyeru kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Yang berbeda adalah dari sisi syariat, hukum-hukum syariatnya. Halal haramnya berbeda, tapi perbedaannya pun tidak signifikan. Ya, karena kita sudah belajar di pembahasan beriman kepada kitab suci. Yang sekarang kita imani juga ternyata diimani oleh umat-umat terdahulu. Ayat tentang rajam, ya kan? Ternyata ada juga di dalam Taurat, di dalam Injil. Masya Allah. Tidak hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi inilah pentingnya kita beriman kepada para rasul. Ya, jadi kita nggak boleh pilih-pilih. Ya, sebagian kita ingkari, sebagian kita imani. Maka tentunya yang wajib adalah kita harus mengimani semua nabi dan rasul. Kita benarkan bahwa mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umatnya untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah. Ya, maka di sini beliau katakan di antara orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, ada yang diberi julukan al-muwahhidun minan Nasara. Orang-orang yang bertauhid dari kaum Nasrani itu ada. Ya, bahkan beliau katakan bisa jadi mereka adalah keturunan dari Arius. Ini pendeta yang masih memegang teguh ajaran murni dari Nabi Isa. Ya, pendeta Arius ini seorang pendeta yang mengingkari konsep ketuhanan terhadap diri Nabi Isa. Ya, pendeta Arius ini adalah pendeta yang benar-benar masih memegang teguh ajaran Nabi Isa yang murni dengan konsep tauhid. Tapi setelah itu mulailah terjadi pemalsuan, distorsi dan sebagainya. Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan juga. Na'udzubillah. Ya. Taib. Nah, oleh karenanya apabila mereka orang-orang di luar Islam nggak beriman kepada Nabi Muhammad, maka sama aja mereka tetap dihukumi sebagai orang kafir. Karena seharusnya mereka imani. Ya, terlebih Nabi Muhammad memiliki keutamaan yang tidak bisa dikalahkan oleh nabi dan rasul lainnya. Dia nabi penutup akhir zaman, membawa ajaran yang telah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka tentunya ya jika mereka faham konsekuensi yang harus mereka lakukan, mereka pasti akan beriman sebagaimana berimannya Abdullah ibn Salam, berimannya Waraqah ibn Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab dari kalangan Nasara. Ya, Tanassar. Ya, dia ini penganut Nasrani, tapi masih murni. Maka tatkala Khadijah curhat, ya, membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun curhat pula di hadapan Waraqah tentang apa yang beliau alami saat baru pertama kali menerima wahyu, maka komentarnya apa? Ya, bahwasanya yang datang kepada dirimu adalah namus, yang dia juga datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Ya, dan tidaklah seseorang yang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan engkau akan terusir. Ya, engkau akan terusir. Mereka akan mengusir dirimu. Apa beliau katakan? Sekiranya aku masih hidup, ya, maka aku pasti akan memberikan pembelaan yang maksimal terhadap dirimu atau untuk dirimu. Masya Allah. Ya, taib. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Waraqah ibn Naufal, ya, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pengertian nabi dan rasul. Ya.
Ini dua mustalahat yang berbeda, dua istilah yang berbeda. Nah, di antara dalil-dalilnya adalah dalam surah Maryam ayat 54. Allah berfirman, wa kana rasulan nabiyya. Ya, seorang rasul dan juga sebagai nabi. Kemudian dalam surah Al-Hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Ya, artinya ada dua istilah yang selalu sering kita temui. Ada nabi, ada rasul. Nah, dua istilah ini perlu kita fahami dengan benar. Nah, nabi secara bahasa berasal dari kata ya an-naba, yang artinya kabar atau berita. Ya, kabar atau berita. Ya, an-nabba. Taib. Di antara di dalam surah Amma yatasaalun. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-naba. Ya, an-naba di sini berita. Ya, berita. Nah, jadi nabi itu adalah yang membawa berita, informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian di dalam surah Al-Hijr ayat 49 Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkan kepada hamba-hambaku, kata Allah, aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada kata-kata nabi. Itu satu akar kata dengan kata nabi. Ya, yang artinya kabar atau berita. Nah, maka beliau katakan secara istilah an-nabi ya itu adalah orang yang diberikan wahyu, ya, atau orang yang memang tugasnya mengabarkan tentang wahyu dari Allah. Ya, taib. Adapun pendapat lain mengatakan nabi diambil dari kata an-nabuwah, ya, diambil dari kata an-nabuwah, taib, atau an-nabawah yang artinya al-ulu wal irtifa, ketinggian, sehingga bisa diartikan nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Terus mana yang benar, Ustaz? Kedua-duanya saling melengkapi. Tugas mereka tidak lain membawa berita dari Allah, ya, dan kedudukan mereka tentu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya rasul, jemaah, ya. Rasul secara bahasa itu terambil dari kata ar-risalah yang artinya utusan. Ada kalanya juga bermakna surat. Ya, kita kalau menghafal mufradat bahasa Arab, surat itu memang bahasa Arabnya adalah risalah. Ya. Adapun rasul ini utusan. Di dalam Al-Qur'an ini banyak banget, jemaah, ayat-ayat yang menyebutkan istilah ini. Di antara dalam surah An-Naml ayat 35, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Dan sungguh, kata Allah, aku akan kirim utusan kepada mereka. Mursilah yaitu satu akar kata dengan kata rasul. Ya, aku akan kirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Ya, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan tersebut. Ada kata-kata mursalun, utusan. Jadi para nabi ini adalah para utusan Allah. Ya, orang-orang spesial yang Allah utus kepada setiap kaumnya. Masya Allah, membawa misi khusus, yaitu menyampaikan ya syariat Allah. Begitu pula di dalam surah Yusuf ayat 50, falamma ja'ahur rasul, ketika utusan itu datang kepadanya. Masya Allah. Jadi kita bisa simpulkan makna rasul secara bahasa itu adalah utusan. Taib. Nah, sekarang bedanya apa, Ustaz, antara kata nabi dan rasul? Ya, yang pertama perbedaannya, nabi juga diberikan wahyu oleh Allah, pesan-pesan Allah, namun mereka tidak berdakwah kepada kaumnya. Ini pengertian pertama, ya. Jadi ada beberapa versi pengertian
atau perbedaan pengertian antara nabi dan rasul. Ini masyhur seperti ini. Ya, seingat anak dari kecil nih, kita memahami nabi itu adalah orang yang memang diamanatkan untuk membawa wahyu Allah, namun tidak bertugas untuk dakwah. Kalau rasul diberi wahyu, sekaligus juga diperintahkan untuk berdakwah. Akan tetapi beliau katakan pendapat yang seperti ini kurang kuat. Taib. Terlebih pada poin Nabi nggak punya tugas untuk berdakwah. Jangankan Nabi, ulama saja punya kewajiban nggak untuk berdakwah? Ya, atau para dai, orang-orang yang Allah amanatkan ilmu, mereka punya tugas, punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah, ya, untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah. Apalagi para nabi, ya. Namun demikian, memang pengertian ini termasuk yang masyhur, tapi memang ada sisi yang perlu dikritisi atau dikoreksi. Nah, yang mana mungkin seorang nabi yang memang tanggung jawabnya tentu jauh lebih berat dibandingkan orang-orang yang levelnya di bawahnya, tidak punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Ya, bukankah di dalam syariat yaitu melarang bagi setiap orang untuk menyembunyikan ilmu, kan gitu ya? Masya Allah. Jadi memang pengertian ini dikritisi oleh banyak ulama. Nah, terlebih ketika kita membaca firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, jemaah 159, di situ Allah mengingatkan tentang perilaku orang yang suka menyembunyikan ilmu. Mereka masuk kategori orang-orang yang perilakunya tidak baik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Lihat jemaah, sesungguhnya orang-orang yang nyembunyiin apa yang telah kami turunkan, artinya dia nggak mau nyampaikan, dia nggak mau dakwah, dia punya ilmu tapi dia sembunyiin, ya, apa-apa yang kami telah turunkan berupa keterangan yang jelas, berupa al-huda, petunjuk, ya, taib. Setelah kami, kata Allah, menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, dan mereka ini dilaknat oleh Allah. Tuh, apa sebab mereka kemudian menjadi terlaknat? Karena mereka tidak mau menyampaikan ilmu. Jadi nggak pas kalau kemudian Nabi dikatakan mereka tidak punya, ya, tugas untuk berdakwah. Ya, nah, ini pengertian yang pertama, ya. Pengertian yang kedua, perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Yang kedua, Nabi itu nggak diberikan syariat baru. Ini yang anak pribadi pun lebih condong mengikuti pendapat ini, walaupun ada sisi yang perlu dikritisi juga, jemaah. Pengertian kedua, Nabi adalah, ya, sosok yang Allah utus, utusan Allah juga, namun tidak diberikan syariat yang baru. Lalu terus tugasnya ngapain? Dia hanya diutus untuk melanjutkan menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Tuh, ini Rasul, maaf, ini Nabi, ya, taib. Makanya kalau ulama itu disebut waris Nabi atau waris Rasul? Waris Nabi. Karena ulama itu tugasnya, ya, hanya menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para Nabi dan Rasul, nggak bawa ajaran baru, ya, taib. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena sifatnya hanya ngelanjutin aja, ya, sebagaimana tugas para nabi. Nah, contohnya nabi-nabi Bani Israel kan sangat banyak, ya. Itu hampir mayoritas mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa, seperti Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daniel, ya, Nabi Samuel. Itu Samuel nggak nabi, ya, ya. Ada juga Yusha bin Nun, ini termasuk juga pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa beliau juga termasuk nabi
Yang dia ajarkan kepada umatnya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi siapa? Musa. Ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Masya Allah. Jadi ada Nabi Daniel, ya, atau Daniel. Ada yang namanya Daniel gitu. Ada ya, Daniel itu nama Nabi, coba. Laula akhta, salah itu Nabi yang memang tatkala dia akan dieksekusi dengan cara dimasukin di kandang singa, coba. Allahu Akbar. Ya, apa yang terjadi? Nggak dimakan, coba. Cuma dijilatin aja sama tuh singa. Ya Allah, ya. Itu diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daniel. Nah, beliau tidak membawa syariat baru, tapi hanya melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Nah, setelah itu muncul Nabi Isa, bawa syariat baru gak? Bawa, makanya beliau Rasul. Terlebih dibekali pula dengan kitab suci. Masya Allah. Ya. Nah, maka Nabi Isa, beliau tidak hanya sebatas seorang nabi, tapi juga sebagai seorang rasul. Sehingga kita jadi memahami, kita jadi faham, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi dia adalah rasul. Nah, berarti tingkatannya lebih tinggi mana? Nah, ini penting nih. Nabi rasul. Tapi enggak demikian yang diyakini oleh orang-orang sufi. Ya Allah, Allah yahdihim ilal haq. Semoga Allah kasih hidayah mereka di atas kebenaran, ya. Karena mereka punya versi tersendiri. Di antara tokohnya adalah Ibnu Arabi. Ada agak loncat nih, di halaman 554. Dia wafat di tahun 638 Hijriah. Berkata nih, ini perkataannya Ibnu Arabi, salah satu pentolan tokoh sufi. Bahkan sufinya sufi yang ekstrim, yang sampai punya akidah atau keyakinan manusia ketika sudah mencapai level tertinggi dia bisa nyatu dengan Allah. Ya Allah, apa yang dikatakan? Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Ya Allah, kedudukan kenabian, kedudukan para nabi itu ada di tengah-tengah, di atas Rasul. Jadi Nabi itu di tengah, di atas Rasul. Nabi di atas Rasul, berarti Rasul di bawahnya, tapi masih di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. La haula wala quwata illa billah. Ya, udah gitu diterusin zaman sekarang. Wali-wali yang mantep, yang mereka yakini levelnya tinggi itulah, ya itu adalah yang memang memiliki keanehan. Di antaranya Asy-Sya'rani, ya, di dalam kitabnya beliau jelaskan, dia jelaskan tuh tingkat kewalian yang tertinggi. Di antara ciri-cirinya itu suka buka aurat, suka memamerkan kemaluan di hadapan lawan jenisnya. La haula wala quwata illa billah. Itu tokoh-tokoh sufi itu, Sya'rani. Ya, kalau nggak salah kitabnya Tabaqatul Auliya, tingkatan-tingkatan para wali. Makanya nggak heran kalau sekarang ODGJ dianggap wali gitu. Karena pendahulunya mengatakan itu wali yang levelnya tinggi, wali-wali khusus, ya, wali yang menjadi pasak bagi bumi lah, apalah istilahnya. Ya Allah, padahal kita meyakini yang jadi pasak bumi apa? Gunung. Wal jibala autada. Gunung itu menjadi pasak buat bumi. Masya Allah. Apa yang mereka katakan itu dia wali yang levelnya tinggi, itu yang bisa memunculkan keanehan-keanehan di dalam sikap atau perilakunya. Di antaranya itu, ya, meninggalkan kewajiban syariat, ya, kemudian membuka aurat, bahkan memamerkan kemaluan di hadapan lawan jenis. Na'udzubillah wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ya, demikian jemaah. Padahal kita ahlus sunnah mengimani bahwasanya Rasul adalah golongan manusia pilihan tertinggi, ya, baru kemudian para nabi, dan terakhir para aulia atau para wali. Masya Allah. Nah, jadi pendapat yang ini, pendapat yang kedua ini cukup kuat jemaah. Namun bukan tanpa masalah, ada juga sisi masalahnya di sini. Ya, kenapa? Karena sebagian kalangan mengkritisi, sebagian ulama mengkritisi, sebagian nabi pun disifati dengan
Rasul. Akan tetapi dia nggak bawa syariat baru. Contoh siapa? Seorang nabi, ya, tapi dia disebut oleh Allah dengan sebutan Rasul. Nabi Ismail, jemaah. Ya, Allah berfirman tentang dirinya, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah." Tuh. Ceritakanlah ya Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ismail, dia adalah seorang yang benar janjinya. Artinya dia nggak ingkari janji, dan dia adalah seorang rasul dan juga nabi. Padahal kita tahu Nabi Ismail nggak membawa syariat baru. Dia hanya mengajarkan apa yang ia dapatkan dari bapaknya, yaitu Ibrahim. Nah, ya, ini sisi yang kemudian sebagian ulama ya mencermatinya dengan mengkritisi. Ya, pendapat ini pun kalau dikatakan kuat bukan tanpa adanya kritik, ada juga kritiknya. Ya, masya Allah. Baik. Nah, begitu juga Nabi Harun, jemaah. Beliau juga seorang rasul. Apakah beliau bawa ajaran baru? Kan enggak. Beliau hanya menyampaikan ajaran saudaranya, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi ternyata Allah menyebutkan dirinya juga dengan sebutan Rasul. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf alaihissalam kepada dirimu dengan membawa keterangan-keterangan, tapi kamu senantiasa di dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada dirimu, hingga ketika dia meninggal kamu berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Masya Allah. Padahal Allah kirim rasul, ya di antaranya adalah Nabi Harun alaihissalam. Ya, nah, maaf, ini Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam Allah sebutkan ya dengan sebutan rasul. Padahal beliau tidak membawa ajaran baru. Begitu juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, padahal dia berada di atas syariatnya Nabi Musa. Ya, mengajarkan tentang Taurat. Tapi Allah juga sebutkan ya di beberapa ayat dengan sebutan Rasul. Nah, pendapat ketiga. Nah, Nabi nggak diutus kepada kaum yang nentang atau belum ada syariat sebelumnya. Ya, ini mirip dengan poin yang kedua. Namun pada poin yang ketiga ini lebih menitik beratkan kepada kaum yang menentangnya. Jadi Nabi dihadapkan pada kaum yang ngebangkang, gitu loh. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang syariat yang dibawanya, atau belum ada syariat sama sekali. Ya, naam. Tayyib. Jadi insyaallah kita lanjut setelah kumandang azan ya. Setelah salat Isya. Naam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Antum yang bawa mushaf atau paling tidak itu ada mushaf di HP ya, ada aplikasi mushaf Al-Quran di surah ke-26 ayat 105. Nah, surah ke-26 ayat 105, surah Asy-Syu'ara. Ada yang mau baca ayat ini dengan benar, Anda kasih hadiah 50.000. Nah, tafadhal Bang Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qaumun Nuhin mursalin. Barakallahu fiikum. Anda belum salahkan, belum juga benerin ya. Kita tampung aja dulu. Yang lain, monggo. Fadhal.
Ulangi Pak. Barakallahu fiikum. Agak sedikit beda kan. Satu kaum Nuhil mursalin, kemudian antum kaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuhinil. Ayo, mana benar? Hah? Yang pertama kedua? Kedua pertama? Ya, yang kedua ya. Nah, kenapa dibaca begitu Pak? Masya Allah, iltiqa'us sakinain, bertemunya dua nun yang sukun sebenarnya. Ya, jadi itu kan kaum Nuhin kasratain. Kalau kasratain in berarti di ujungnya ada unsur nun sukun. Ya, tasmi itu nun sukunnya. Ketemu dengan hamzah wasal al-mursalin itu dihukum sukun. Bertemu dua sukun maka ya dimunculkan nun wiqayah. Ya, makanya ada sekaligus mengoreksi tadi bacaan anak juga tidak tepat tadi. Ya, anak coba ingat-ingat. Oh iya. Ya, seperti itu jadi tempat sebagaimana tadi Bapak bacakan ya. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Ya, barakallahu fiikum. Nah, dapat 50.000 Pak. Tafadhal. Ya. Masyaallah ya. Baik. Kita lanjut ya. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting kita mempelajari tentang keutamaan para nabi dan rasul serta para wali agar kita ini enggak gampang dikibulin jemaah. Ya, umat Islam sangat banyak yang mudah sekali mereka dibohongin jemaah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, di antaranya oleh Ibnu Arabi. Jadi dari dulu tuh orang banyak menghiburi ya kaum muslimin. Ya, di antara dengan akidah-akidah yang rusak. Makanya kita perlu belajar tentang ya keimanan terhadap Rasul dengan cara yang benar agar bisa menempatkan derajat yang paling mulia di antara deretan golongan-golongan yang mulia itu dari mana yang pertama urutannya. Itu tidak lain dari para Rasul, para Nabi, dan baru kemudian para wali. Ya, Masya Allah. Ini penting ya Pak, agar kita punya sikap yang tegas. Kalau kita dengar nih seseorang ya dengan pengaruhnya luar biasa di masyarakat, ceramahnya memukau, ya viral pula di media sosial. Tapi kalau udah bicara derajat wali, itu mengungguli para nabi dan rasul, Masya Allah. Kita harus yakin dan mantap dia sedang menyebarkan kesesatan akidah. Ya Allah. Ya, baik. Maka kita masuk pada pembahasan tingkatan nabi dan rasul. Ya, tingkatan nabi dan rasul. Nah, baik. Namun sebelumnya tadi ada poin ketiga yang belum tuntas ya. Nah, poin ketiga tentang perbedaan antara makna nabi dan rasul. Ya, pendapat ketiga mengatakan nabi enggak diutus, tidak diutus kepada kaum yang nentang, ya, atau belum ada syariat sebelumnya. Ya, pastinya nabi itu diutus kepada kaum yang memang sudah ada syariat sebelumnya. Ya. Taib, dan nabi ini dia tidak diutus kepada satu kaum yang memberikan perlawanan atau penentangan terhadap dirinya. Ya. Nah, jadi poin yang dititik beratkan di sini adalah penentangan dari kaum. Jadi kalau nabi diutus kepada kaum yang tidak memberikan penentangan terhadap dirinya. Adapun rasul diutus kepada kaum yang menentang. Ya, menentang syariat yang belum dibawanya atau belum ada syariat sama sekali. Ya, sebagaimana di sini dicontohkan kaum Nabi Nuh. Nuh ini adalah rasul pertama. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menceritakan tentang peristiwa di mahsyar. Ya, manusia berbondong-bondong datang ke siapa? Fayatuna Nuhan. Mereka datang menemui Nabi Nuh dan mereka berkata, ngebujuk Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalur rusuli. Wahai Nabi, wahai Nuh, engkau kan rasul pertama. Tuh ya. Ya.
yang dimana Allah utus ila ahlil ardi, ya, kepada penduduk bumi. Dari sini kita faham bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama, ya. Kedudukan Nabi Nuh tidak hanya sebatas seorang nabi, dia juga atau beliau juga seorang rasul, ya. Dan saat beliau diutus, nggak ada rasul sebelumnya. Yang ada hanyalah nabi sebelumnya, itu Nabi Adam. Karena kedudukan Adam itu bukan seorang rasul, para ulama katakan, ya. Nah, jadi ketika Nabi Nuh datang kepada kaumnya, mereka jelas-jelas memberikan penentangan. Anggap Nabi Nuh gila, apalagi saat sudah mulai melakukan apa yang Allah perintahkan, membuat kapal di atas gunung. Makin nentang kan? Makin nentang. Ya karena nggak ada sejarah manusia ketika buat kapal di atas gunung. Karena kalau mau bikin kapal ya dekat dengan lautan kan gitu ya. Cuma kan masalahnya Nabi Nuh lakukan hal itu ke atas perintah Allah. Ya, maka ditentang tuh oleh kaumnya. Ya, masya Allah. Jadi kalau beliau mengatakan pendapat ketiga ini termasuk pendapat yang terkuat, ya. Tapi walaupun sebenarnya masing-masing pendapat ini memiliki sisi lemah, kata para ulama, ya. Nah, kemudian kita masuk pada tingkatan Nabi dan Rasul, ya. Taib, intinya baik mereka Nabi ataupun para Rasul, mereka adalah manusia pilihan Allah, ya. Manusia pilihan Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah firmankan, Allah itu memilih utusan-utusannya. Apakah dari kalangan malaikat? Jadi yang disebut sebagai Rasul Allah tidak hanya manusia, ya. Malaikat pun disebut sebagai utusan Rasul, ya. Jadi Rasul Allah itu ada dari kalangan malaikat, begitu juga ada dari kalangan manusia. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi kenabian ataupun kerasulan itu adalah gelar yang tidak bisa diusahakan. Karena sesungguhnya kenabian dan kerasulan itu adalah pilihan murni dari siapa? Allah, istighfar dari Allah. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang filsafat. Ya, mereka katakan termasuk tokohnya adalah Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina. Banyak memang kerancuan pemikiran atau akidahnya Ibnu Sina. Bahkan sebagian ulama mengomentari Ibnu Sina juga terpapar tasyayyu, bau Syiah. Ya, di antaranya itu yang dianggap sebagai kedokteran, ya. Nah, di antaranya adalah dia mengatakan bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh oleh siapapun lewat jalan, ya, di antaranya meditasi, atau Nabi dulu menjalani khalwat di gua Hira. Masya Allah. Taib, itu versi mereka, ya. Nah, tetapi sebenarnya ini pendapat yang lemah, karena sesungguhnya kenabian ataupun kerasulan ini adalah pilihan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa pilih dari kalangan malaikat, juga dari kalangan manusia yang membawa tugasnya masing-masing, gimana? Ya, taib. Nah, oleh karenanya kaum muslimin sepakat Nabi dan Rasul itu lebih mulia dibandingkan semua golongan manusia lainnya, termasuk para wali. Makanya di sini dibuat bagan tuh gambaran, ya. Taib. Tingkatan paling tinggi itu Rasul. Dia berada di lingkaran paling tengah, ya, dan kecil. Kenapa? Karena sedikit jumlahnya. Kemudian yang setelahnya, lingkaran setelahnya itu adalah para nabi. Urutan mulia yang termulia berikutnya itu nabi. Lebih banyak, makanya lingkarannya lebih besar. Ya, sebagian ulama membawakan riwayat-riwayat yang memang diperselisihkan kesahihannya. Jumlah para nabi sekitar 124 ribuan. Adapun jumlah rasul kisaran 300-an.
Ya, nah baru yang ketiga, derajat orang mulia di sisi Allah setelah Rasul dan Nabi adalah wali. Jadi jangan dibalik, jangan. Dari sini kita memahami konsep akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya meyakini golongan manusia paling mulia itu adalah Rasul, baru kemudian para nabi, dan yang ketiga adalah para wali. Kita pegang teguh nih. Jadi kalau kita dapat lagi statement nih, apalagi era medsos kan, gampang aja tersebar racun-racun akidah, ya, dari orang-orang yang ditokohkan, tapi sesungguhnya mereka bicara tanpa dasar ilmu. Dia mengatakan Rasul wali jauh lebih mulia dibandingkan para nabi dan Rasul. Na'udzubillah. Makanya keterkaitan antara nabi dan Rasul dibuat rumusan. Setiap Rasul pasti dia adalah nabi dan pasti dia juga adalah wali Allah. Setiap nabi pasti wali Allah, namun belum tentu dia adalah Rasul. Dan setiap wali, ya, belum tentu dia adalah seorang nabi dan juga Rasul. Masya Allah. Ya, tayyib. Jadi Al-Abbas Al-Qurtubi berkata, "Idzan nabiyyu afdal minal wali bil ijma'." Nabi lebih afdal dibandingkan wali berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau nabi saja sudah disepakati dia lebih mulia, lebih afdal dibandingkan wali, otomatis Rasul pun jauh lebih mulia karena kedudukan Rasul di atas para nabi. Dan itu ijma', ijma', kesepakatan para ulama. Ya, nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkatan para Rasul kembali mengerucut. Jadi memang orang-orang hebat, orang-orang terbaik itu, golongan terbaik itu gak banyak jemaah. Ya, makanya setelah jumlah para nabi kita ketahui ada 124 ribuan, pada jumlah manusia yang Allah ciptakan hadir di muka bumi itu gak begitu banyaknya, kan sedikit banget. Dan semakin mengerucut lagi ketika yang masuk kategori para rasul, dia cuma 300-an. Semakin mengerucut lagi tatkala mereka yang masuk kategori nabi ulul azmi. Ya Allah, cuma berapa yang ulul azmi jemaah? 5 jemaah. Ya, tayyib. Wala khilafah anna ar-rusula afdalu min baqiyatil anbiya. Enggak ada khilaf bahwasanya Rasul lebih mulia dibandingkan para nabi yang lain. Ya. Wa anna ulil azmi minhum afdaluhum. Dan bahwasanya yang paling mulia di antara para rasul, ini kan Rasul yang paling mulia itu adalah Rasul dari kalangan ulul azmi. Masya Allah, yang jumlahnya hanya 5. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ya, itu yang disebut dengan Nabi ulul azmi. Masya Allah. Ya. Dan kemudian terkerucutkan lagi yang mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Ya, tidak lain Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin sedikit juga. Makanya golongan sedikit ini golongan spesial. Termasuk orang yang pandai bersyukur, banyak atau sedikit? Sedikit. Allah katakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Makanya pantas doanya Umar bin Khattab itu minta dimasukkan dalam kategori golongan orang yang sedikit. Ya, terlebih kalau kita tuh mau mengikuti kebenaran, ternyata di akhir zaman itu yang murni, golongan yang benar-benar mengikuti ajaran Islam dengan murni, itu dikit atau banyak? Dikit. Makanya disebut ghuraba, orang-orang yang asing, terasing. Ya kalau disebut asing karena sedikit jumlahnya. Ya, ini kita di Indonesia melihat bule seliuran di Tangerang, gitu ya. Kita katakan orang asing, orang asing. Kenapa? Ya sedikit. Yang kayak begitu tuh sedikit. Begitu sebaliknya kita datang ke Eropa, kita yang dikatakan orang
asing karena jumlah yang kayak kita sedikit. Sama di akhir zaman, ya, orang yang komitmen mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang murni itu semakin sedikit. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, makanya Nabi dikatakan bahwa ajaran baru, sabi dan sebagainya. Mereka kalau beli Nabi dan para pengikutnya apa? Sabi. Ya. Makanya itulah yang kemudian menjadi dasar apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid tatkala beliau diutus oleh Nabi untuk mengajak satu kaum masuk ke dalam Islam. Karena sedang tidak ingat nama Bani siapa, keturunan siapa dia, komunitas kabilahnya. Ya. Nah, Khalid ibn Al-Walid ajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka memang orang yang tidak fasih di dalam mengucapkan aslamna. Jadi rata-rata kalau orang masuk Islam, dia katakan masuk Islam kalau mereka ucapkan aslamna, kami telah Islam, masuk Islam. Komunitas tersebut mengatakan sebenarnya maksud mereka kami masuk Islam, ya cuma perkataannya dengan kalimat sabana. Ya, kami telah menjadi sabi. Ya, kenapa mereka kok pakai kata sabat atau sabi, sabatna? Ya, karena yang mereka biasa dengar Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, ketika melebeli Nabi itu membawakan ajaran Islam, ya Nabi itu dilebeli dengan sabi. Makanya tatkala mereka ungkapkan kami masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad, mereka tuh bukan mengatakan aslamna tapi sabatna. Apa yang terjadi? Wah, ngelecehin, disuruh masuk Islam malah justru ngaku sabatna. Dibunuh sama Khalid ibn Al-Walid. Ya, kemudian ditawan tuh orang-orang sekampung itu. Saat itu ada Abdullah ibn Umar juga jadi prajuritnya Khalid. Kata Khalid, silakan kalian membawa tawanan masing-masing dan kalian bunuh. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak mau masuk Islam. Ya, tapi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar dan sebagainya, Abdullah ibn Umar nggak mau membunuh mereka. Saya tidak akan membunuh tawanan. Ya, maka berita atau kejadian ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi katakan, aku berlepas diri dari perbuatannya Khalid. Karena apa yang Khalid lakukan itu adalah kekeliruan, kesalahan. Maka akhirnya terjadi perselisihan dengan Abdurrahman ibn Auf. Ya, dan Khalid tak terima hal itu. Masya Allah. Ya, taib. Nah, itu sekilas ya tentang sejarah yang pernah terjadi. Taib. Jadi para rasul yang mereka disebut ulul azmi karena mereka memang memiliki kesabaran atau keteguhan di atas rata-rata golongan orang mulia ini, golongan para nabi dan rasul yang lain. Ya, keteguhan sikap dan kesabaran tingkat tinggi. Allahu Akbar. Oh iya, coba kita lihat. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam termasuk ulul azmi kan? Dakwahnya 950 tahun. Kita kadang dakwahin tetangga atau saudara kita, kerabat kita, atau istri kita, istri dakwahin suami belum setahun. Ustaz, anda udah gak sanggup, Ustaz, mau cari yang lain aja. Itu kan begitu tuh, ya kan? Udah berapa lama mendakwahin istri, mendakwahin suami? Ya belum setahun itu, ya Allah. Ada kan antum yang lebih dulu dapat hidayah. Dulu saat antum tertarik dengan dirinya, itu apa karena dia ya mengikuti sunnah? Bukan kan? Tapi karena memang masih okenya dan sebagainya, kan begitu. Kenapa sekarang anda dapat hidayah terus tinggalin tuh istri atau suami yang memang belum dapat hidayah? Ya Allah, luar biasa ulul azmi 960 tahun. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah satu negara di Babylon. Apa ada yang mau beriman? Gak ada. Ya, gak ada yang beriman. Datang juga kemana, ke Mesir, gak ada juga yang beriman. Makanya dia kemudian berhilang, ya, atau bertauriah dengan mengatakan, kalau kau ditanya oleh orang-orang di sini, katakan engkau adalah saudariku dan aku akan mengaku aku adalah saudaramu. Karena itu kenapa? Kata para ulama, sebenarnya ini nggak dusta 100% yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim.
Kenapa? Karena saat itu dia datang ke Mesir, nggak ada orang yang beriman kecuali mereka berdua. Mereka saudara, saudari seiman. Tuh, subhanallah. Ya, sabarnya luar biasa ya. Dan penentang dakwahnya siapa? Abahnya sendiri itu, bapaknya sendiri, yaitu Azar. Ya Allah, Nabi Musa begitu juga luar biasa yang dihadapi, maaf, sebrengsek-brengseknya manusia tuh. Siapa? Fir'aun. Masya Allah. Nabi Isa begitu juga. Ya sampai-sampai pengikutnya juga tuh yang melakukan upaya untuk membunuh dirinya. Na'udzubillah. Dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mereka adalah deretan Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran di atas rata-rata Nabi dan Rasul lainnya. Masya Allah. Ya, ini luar biasa jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ya, dan yang berikutnya terwujudkan lagi dua yang mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terwujudkan lagi Nabi terbaik, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk keutamaan dirinya? Mengungguli keutamaan nabi-nabi dan rasul lainnya. Beliau adalah orang pertama yang Allah izinkan untuk mengetuk pintu surga dan memasukinya. Baru kemudian manusia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, tidak lain Nabi yang sangat sayang kepada kita. Itulah Nabi dan Rasul terbaik sebagai penutup. Dan kita makin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, satu hari Nabi di Baqi lagi kumpul sama sahabatnya, kuburan Baqi, ya. Dan Nabi berkata, wadidtu anni ra'aitu ikhwanana. Aku benar-benar ingin ketemu saudara-saudaraku. Ya Allah. Nabi ekspresikan, tunjukkan. Karena memang kalau kita cinta sama saudara kita, itu diungkapkan, Pak. Sahabat datang ke rumah sahabatnya, cuma mengatakan, ana uhibbuka fillah. Saya mencintai dirimu karena Allah. Selesai. Ana pamit. Assalamualaikum. Selesai. Artinya apa? Kalau kita cinta sampai ana uhibbuka fillah, ana uhibbukum fillah. Ya, jawabnya apa? Wa iyyak. Ya, atau ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Ya. Baik. Semoga Allah mencintai dirimu, dia mencintai diriku karenanya. Masya Allah. Ini kepada orang lain aja ya. Kepada sama sahabat kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengungkapkan rasa cinta kita, apalagi kepada pasangan hidup ya. Seberapa banyak ungkapan cinta kita kepada pasangan hidup. Nabi ucapkan rasa cintanya, kangennya kepada kita. Nabi Rasul terbaik, kangen sama kita, Pak. Diungkapkan saat lu kumpul bersama sahabat di Baqi, lu katakan wadidtu anni ra'aitu ikhwanana. Aku kangen banget, aku benar-benar rindu ingin ketemu dengan saudara-saudara atau dengan saudara-saudara kami. Kata sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasul, bukankah kita ini saudara, tiap hari ketemu, kok masih rindu aja? Biasanya kalau rindu kan lama gak ketemu atau belum pernah ketemu kan gitu ya. Kita tiap hari ya Rasul, kita nih saudara, tiap hari ketemu. Apa kata Rasul atau apa kata Rasulullah SAW? Ya, antum ashabi. Ya, kalian ini sahabatku. Ya Allah. Yang aku maksudkan, aku ingin ketemu mereka karena mereka adalah saudara kami. Tidak lain siapa jemaah? Walakinna ikhwani alladhi amanu bi wa lam yarawni. Yang aku sangat rindu, aku bisa ketemu mereka adalah orang-orang yang belum pernah mereka melihat diriku, ya, tapi mereka beriman kepada aku. Allahu Akbar. Ini kita kan ada dan kita tak akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena beda zaman. Kita lah yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasul terbaik, Pak. Kangen sama kita, cinta sama kita. Satu lagi, ya, sebagai akhir kajian kita, satu hari di
biar kita semakin cinta kepada Nabi, karena Nabi itu cintanya luar biasa kepada kita, Pak. Ibunda Aisyah satu hari melihat Rasul itu lagi wajahnya ini ceria, makanya beliau manfaatkan untuk meminta sesuatu kepada Nabi. Apa bentuk permintaan Ibunda Aisyah? Minta didoain, ya. Nah, bukan minta uang belanja nambah, bukan, ya. Minta didoain, ya Rasulullah, ud'u'allah li. Maka boleh Ustaz, ya kalau anak minta suami ini, ya uang belanja dinaikin, boleh. Ya kalau suami memang makin tajir, gak apa-apa, ya, tapi gak masalah. Nah, Ibunda Aisyah minta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan untukku kepada Allah, atau berdoalah kepada Allah untuk diriku. Maka Rasul SAW ketika mendengar permintaan istrinya, Ibunda Aisyah seperti itu, beliau langsung doain. Jadi kalau suatu saat istri datang, Mas doain aku, doain. Ya, bahkan kalau bisa doain langsung di hadapannya, sebagaimana Nabi itu sampaikan permintaan doa dari Ibunda Aisyah untuk dirinya, Nabi langsung doain. Ya, doain aku ya, biar makin taat sama Allah, biar makin takzim kepada suami. Doain, ya Allah, mudah-mudahan istri saya makin taat kepadamu ya Allah, dan makin takzim terhadap diriku. Doain langsung, Nabi langsung doain. Apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa istriku Aisyah, dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ya Allah, lanjut dia doanya, bisa kita praktekin nih. Ya, Aisyah berkata, fadhahiktu, maka aku tertawa. Ini tertawa bukannya apa, ini tertawa ekspresi bahagia. Kan orang tuh bahagia macam-macam, ada yang tertawa, ada yang nangis. Nah, dalam kondisi ini Ibunda Aisyah bahagianya dengan cara tertawa. Fadhahiktu hatta, ya, maka aku tertawa. Saking tertawanya beliau sampai, ya, kepala itu jatuh di pangkuan Nabi. Ya Allah, saking senang itu cuma. Apa kata Nabi? Ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah doaku membuat kau bahagia wahai istriku Aisyah? Ya Allah, kata Ibunda Aisyah, bagaimana mungkin aku gak bahagia dengan doamu yang seperti ini ya Rasul. Ya Allah. Maka Rasul berkata, ini poin di mana Rasul sayang banget sama kita, Bapak Ibu. Nabi paling mulia, Rasul paling mulia. Wallahi inna da'wati li ummati fi kulli salat. Ya Allah, demi Allah ketahuilah, sesungguhnya doa yang seperti ini yang selalu aku sampaikan untuk umatku setiap salat. Di saat setiap aku salat, aku selalu sampaikan doa seperti ini untuk umatku. Jadi Nabi doain kita, Pak, agar Allah ampuni dosa kita yang lalu dan akan datang, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Tafadhal. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang hubungan kepada Rasul dan Nabi yang selanjutnya. Ada dua tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya mau tanyakan tentang hal itu. Iya. Tentang seorang tokoh bernama Idris dan Luqman. Ada yang menisbatkan itu sebagai nabi, ada yang menisbatkan keduanya itu adalah tidak sebagai orang soleh. Nah, kemudian ada yang beranggapan bahwa Nabi Idris sendiri masih hidup dan masih berkelana. Nah, saya mohon itu. Barakallahu fiik. Iya. Khidir, pendapat yang lebih rajih, beliau adalah termasuk golongan Nabi. Ya, termasuk golongan Nabi. Sebagian ulama mengatakan dia bukan Nabi. Nah, jadi gini Pak, Nabi itu kan dia diutus
utusan Allah ini diutus kepada setiap kaumnya, beda-beda tuh, yang masing-masing berbeda. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di wilayah Babylon, kemudian ke Mesir, ke Mekah. Nah, adapun kerabatnya yaitu Nabi Lut alaihissalam, ya, itu ternyata wilayah beda lagi. Ya, nah, makanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, ternyata adalah sosok malaikat yang menyampaikan berita gembira bahwasanya akan lahir seorang anak berikutnya untuk dirinya, itu Nabi Ishak. Sekaligus juga sebenarnya utusan tersebut akan membinasakan kaumnya Nabi Lut, masih kerabatnya Nabi Ibrahim. Dan saat itu masing-masing ya menyampaikan ajarannya. Nah, makanya disinilah kemudian masing-masing pendapat dari pengertian Nabi dan Rasul yang tadi ada 3 versi itu, ya, satu sama lain saling melengkapi. Bukan berarti satu pendapat itu yang paling benar, enggak. Karena masing-masing memiliki celah tersendiri. Ya, di antaranya adalah ketika dikatakan bahwasanya pendapat yang kedua yang paling kuat adalah Khadir itu termasuk ya Nabi, karena dia membawakan ya hal yang berbeda sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Arti kedudukannya itu nggak beda jauh gitu. Makanya tatkala Nabi Khadir melakukan perilaku yang berbeda sebagaimana ya yang dilakukan oleh Nabi Musa, dia pelintir anak kecil yang masih suci, ya, kemudian apalagi dia lubangi perahu yang kondisinya bagus, cakep gitu ya, kemudian dia perbaiki rumah yang hampir roboh, yang padahal penduduknya pelit-pelit gitu ya, ini nggak digaji, nggak apa kok, apa namanya, repot-repot ya. Ternyata hal itu beliau lakukan ya karena memang beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya di situ kemudian para ulama mengatakan ya Nabi Khidir, sosok Khidir itu adalah Nabi, ya, itu adalah Nabi. Nah, adapun Luqman kemudian Allah abadikan menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran, ya, para ulama mengatakan kalau beliau adalah contoh golongan orang saleh yang kedudukannya sangat mulia, yang perkataannya penuh hikmah, dan kemudian ya banyak perkataan yang ia sampaikan itu kemudian kita bisa jadikan sebagai nasihat bagi umat-umat setelahnya. Tapi kategori Luqman ini masuk kategori ya, maaf, Luqman ini bukan termasuk para nabi, tapi dia termasuk golongan ya orang-orang saleh. Terus gimana Ustaz cerita bahwasanya Nabi Khidir itu sampai sekarang masih keliaran? Bahkan kalau antum dapati perilaku orang-orang aneh gitu ya, makanya banyak cerita dihembuskan oleh orang-orang yang menganut pemahaman tasawuf. Ya, ini berkembang juga di daerah Condet. Ya, kalau kita ketemu orang-orang aneh tuh, dia minum masih sisa minumnya. Wah, itu kalau bisa antum rebut tuh minumnya. Karena itu sebenarnya sosok Khidir. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini bualan Pak. Ya, orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu. Ya, karena nabi yang ditunda atau ditangguhkan, ya, kematiannya itu tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau berbicara tentang hal-hal yang gaib seperti ini, kita butuh dalil. Nabi yang ditunda ya kematiannya tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalam. Namun selebihnya semua Allah sudah wafatkan, Allah a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa silakan Pak.